Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengganti sebuah keyboard pada laptop. Ini adalah Asus X452C. Nah, di mana keyboard ini menggunakan jenis keyboard tanam. Jadi untuk laptop-laptop terbaru biasanya sudah menggunakan keyboard tanam. Nah, keyboard tanam ini berbeda dengan keyboard yang biasa digunakan, keyboard lepas. Jadi ada dua jenis keyboard yang sering digunakan, keyboard tanam dan keyboard yang bisa dilepaskan dari luar. Nah, sebelum memutuskan untuk mengganti sebuah keyboard, kalian bisa cek terlebih dahulu apakah keyboardnya benar-benar rusak. Ada salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengecek sebuah keyboard. Namanya adalah Keyboard Tester. Kalian bisa cari di Google, itu banyak. Namun jika kalian tidak mau menginstal aplikasi tersebut, kalian bisa cek juga secara online. Ketik saja kata kuncinya di Google, itu Keyboard Tester Online. Nah, kalian bisa cek langsung di sana. Nah, ketika kalian untuk memastikan keyboard tersebut kondisinya rusak atau tidak, kalian perhatikan di sini. Untuk bagian keyboard yang bagus itu ketika ditekan sinyal atau tanda pada keyboard testernya itu adalah tanda hijau. Sedangkan kalau tandanya merah itu tandanya keyboardnya rusak atau tidak muncul sama sekali, itu juga salah satu indikasi bahwa keyboard tersebut rusak. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kalian lepaskan adaptor, kemudian kalian matikan laptop kalian seperti biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh keyboard yang jenis lama atau keyboard lepas ya. Ini punya notebook Axio. Jadi keyboardnya kalau keyboard lepas itu bisa dilepaskan seperti ini. Nah, ini adalah keyboard jenis lepas. Jadi bukan jenis tanam ya. Kalau jenis tanam itu contohnya seperti ini. Dia menyatu dengan casing pada bagian laptopnya. Biasanya untuk laptop-laptop tipis itu menggunakan jenis tanam. Nah, seperti ini dia tertanam semuanya pada casing ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama ini yang harus kalian ingat, lepaskan terlebih dahulu baterainya. Jadi sebelum kalian mengerjakan apapun itu, membongkar sebuah laptop, pastikan baterainya ini dilepaskan terlebih dahulu. Nah, setelah baterai kalian lepaskan, pastikan tombol power ini kalian tekan selama kurang lebih 5 detik. Ini untuk memastikan bahwasanya semua arus listrik ataupun tegangan yang berada di kapasitor itu dilepaskan semuanya. Ini adalah cara saya untuk langkah aman supaya tidak terjadi konsleting. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian bisa lepaskan semua mur dan baut pada bagian casing. Kemudian lepaskan satu persatu. Begitupun juga pada hard disk dan juga baterai CMOS-nya. Ini untuk jaga-jaga saja, karena saya lebih baik berjaga-jaga daripada nanti setelah kita bongkar keyboard, laptopnya mati total. Karena ada kemungkinan laptop itu short karena tidak mengikuti SOP pembongkaran dengan baik dan benar. Nah, ini SSD sudah saya lepaskan, untuk RAM saya tidak lepaskan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buka semua baut pada bagian dalam sini. Oke, ini semua baut sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita lepaskan bisa dengan menggunakan pencongkel. Kalau saya biasanya cukup masukkan kuku seperti ini. Jadi salah satu kelebihan kuku panjang kalau untuk teknis itu seperti ini, bisa untuk bongkar-bongkar ya. Ini tidak sesuai SOP, tapi ini kebiasaan saja. Biasanya ada alat khusus untuk mencongkel ini. Kalian bisa gunakan alat untuk pencongkel LCD, itu bisa. Atau kalian jika tidak punya, itu sendok plastik yang untuk sendok sambal itu juga bisa. Nah, saya biasanya pakai kuku seperti ini. Nah, jangan langsung kalian angkat, kalian lepaskan terlebih dahulu. Ini kabel fleksibel, ada 3 di sini ya. Satu kabel fleksibel keyboard, satu lagi kabel fleksibel on off, dan satu lagi kabel fleksibel touchpad. Nah, ini sudah kita lepaskan. Jadi ini adalah keyboard tanam. Kita akan eksekusi pada bagian keyboard tersebut.
Oke, ini bagian penutup plastiknya sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita akan lepaskan keyboard tanam ini. Jadi keyboard tanam ini dia diikat dengan beberapa buah pin. Jadi pinnya itu plastik, jadi plastik dilelehkan seperti itu ya. Jadi ini harus kita lepaskan dulu penguncinya ini. Saya biasanya menggunakan cutter, saya potong pada bagian atas sehingga penguncinya itu lepas. Nah, seperti ini. Jadi proses pengerjaannya satu-satu. Ada pin-pin. Nah, seperti ini. Saya potong ujungnya. Nah, satu-satu. Ini kita kerjakan semuanya. Jadi sekelilingnya itu pada bagian keyboard itu dikunci dengan plastik ini ya. Jadi kita lepaskan bagian kepalanya, nanti bisa kita angkat ke atas bagian keyboard tanamnya ini. Nah, jika pin-pinnya sudah kalian lepaskan, selanjutnya kalian angkat seperti ini. Begitu juga dengan bagian keyboardnya. Jadi keyboard ini juga kita lepaskan satu persatu seperti ini. Ingat, pastikan semuanya sudah dilepaskan ya, bagian kepalanya itu, sehingga nanti bagian keyboardnya itu mudah untuk kita angkat. Nah, baik, jika bagian pengunci sudah kalian lepaskan, kalian bisa congkel seperti ini. Tapi saya biasanya menggunakan penggaris supaya daya tekannya lebih sama. Jadi ini nanti tidak merusak casing pada bagian bawah. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ini lebih aman menurut saya. Kita lepaskan seperti ini. Ini adalah proses pelepasan keyboard tanam dari casing bagian atas. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Ini berbeda dengan keyboard yang jenis biasa. Jadi kalian kalau mau mengganti seperti ini harus hati-hati. Jika kalian tidak bisa menggantinya, saya sarankan untuk membawa ke teknisi terdekat. Karena ini beresiko ya, kalau kalian salah sedikit saja ini bisa casing pada bagian atas ini bisa rusak. Nah, oke, kita lepaskan perlahan seperti ini, dan ini sudah berhasil kita lepaskan. Selanjutnya ada baiknya kalian bersihkan terlebih dahulu, karena biasanya lama digunakan ini kotor, berdebu. Jadi supaya nanti debu-debu ini tidak masuk ke keyboard yang baru yang akan kita pasang. Oke, baik, ini saya sudah membeli keyboard pengganti. Jadi ini saya beli di online shop. Untuk harga keyboard ini macam-macam juga. Kalian tidak bisa pukul rata semuanya. Ada yang murah, ada yang mahal. Tentu ono rego, ono rupo ya. Ada harga, ada kualitas. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalian paskan seperti ini. Nah, ini langsung masuk dan posisinya kalian cek seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan kembali. Jadi pin-pin yang sudah kita lepaskan tadi otomatis itu kan tidak bisa digunakan. Ada juga yang masih bisa digunakan, tapi saya lebih senang menggunakan lem bakar yang seperti ini ya. Untuk prosesnya kalian bisa simak terus videonya. Jadi langkah pertama kalian posisikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah kalian posisikan, langkah selanjutnya ini ada beberapa pin yang masih bisa kita gunakan. Jadi untuk setelah kita paskan seperti ini, masih ada yang nongol ke atas. Nah, masih ada yang berlebih, masih bisa kita gunakan. Itu kita lelehkan saja pada bagian atas. Otomatis ini langsung nanti dia menjadi pengunci ya. Namun tidak semuanya bisa kita gunakan, hanya yang nongol-nongol ke atas yang berlebih saja. Tentu setelah kita lepaskan dan kita buka, itu ada beberapa bagian yang memang dia sudah tidak bisa kita gunakan. Artinya dia benar-benar ngepres ke bawah seperti itu ya. Nah, untuk bagian yang sudah press ke bawah artinya tidak bisa kita gunakan, saya akali dengan menggunakan lem bakar. Jadi saya lelehkan sedikit seperti ini. Jadi saya gunakan, tetap kita gunakan lem bakar, tapi saran saya ini tidak tebal-tebal ya. Karena jika tebal-tebal nanti ini pada bagian casing itu akan gembung, jadi terlihat tidak rapi. Nah, ini kita ratakan saja. Jadi kita gunakan solder seperti ini, kemudian kita ratakan. Ini hanya untuk sekedar mengunci keyboard ini saja terhadap casingnya, sehingga ketika kita tekan
keyboardnya dari atas itu nanti tidak apa istilahnya mentul-mentul gitu. Jadi dia tetap merekat kuat ya. Jadi kita gunakan lem bakar seperti ini. Nah, untuk penggunaan lem bakar sedikit saja. Nah, ini contohnya, ini sudah saya gunakan sedikit semuanya. Jadi nanti ketika kita pasang pun dia tidak gembung pada bagian casingnya. Nah, ini sudah saya pasang semuanya, sudah terlihat rapi seperti ini. Langkah selanjutnya kita cek pada bagian atas, kita coba tekan-tekan apakah dia takutnya nanti begitu kita tekan karena lemnya nggak kuat, ini jebol ke bawah ya. Ini terlihat sudah kuat karena kita gunakan lem bakar juga, dan bagian yang masih tersisa keluar itu masih bisa kita panaskan dan juga bisa menjadi pengunci. Nah, langkah selanjutnya kita akan pasang covernya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, lem bakar ini memang dia jika terkena panas dia akan meleleh. Tapi juga panasnya panas yang panas sekali ya. Kalau panas laptop itu masih bisa bertahan. Jadi lem bakar ini masih bisa bertahan terhadap panas yang dihasilkan dari mainboard laptop. Nah, untuk berjaga-jaga supaya lebih aman, ini plastik yang hitam ini kita pasang kembali. Jadi ini salah satu fungsinya juga selain untuk menghindari konsleting karena terhubung dengan bagian mainboard, nanti ini juga berfungsi sebagai pendingin juga. Jadi supaya panasnya tidak langsung pada bagian keyboardnya. Nah, jika plastik sudah kita pasang dan semuanya sudah terlihat rapi, langkah selanjutnya kita pasang pada bagian mainboardnya. Langkah pertama kalian pasang terlebih dahulu semua soket dari keyboard. Ada 3 soket tadi, ada 3 kabel fleksibel, 1 kabel fleksibel untuk on off, 1 lagi kabel fleksibel untuk keyboard, dan 1 lagi kabel fleksibel untuk touchpad. Nah, ini kalian pasang semuanya. Nah, jika sudah, kalian lanjutkan dengan proses testing. Jadi kalian colokkan adapter, kemudian kalian hidupkan laptopnya. Langkah selanjutnya kalian harus cek apakah keyboard yang kalian pasang itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekali lagi untuk mengecek kondisi keyboard apakah dia bisa bekerja dengan baik, dengan menggunakan salah satu software yaitu keyboard tester. Nah, kalian juga bisa cek secara online. Kata kuncinya adalah keyboard tester online. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika keyboard kita tekan, maka pada bagian monitor itu akan menampilkan tanda hijau. Nah, ini artinya keyboard bisa kita gunakan dan berfungsi dengan baik. Begitupun ketika kita tekan yang lain, dia akan menampilkan tanda hijau seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini artinya keyboard berfungsi dengan baik. Jika nanti ada salah satu tanda merah, itu artinya keyboard bermasalah, ataupun ketika kita tekan itu tidak menampilkan tanda hijau ini, dia juga kondisinya bermasalah. Nah, ini kita sudah tes semuanya dan semuanya berwarna hijau. Ini artinya proses penggantian kita pada keyboard ini berhasil. Oke, demikian cara mengganti keyboard jenis tanam. Selamat mencoba dan semoga sukses.